orang yang ritual di sini itu orang yang sakit. Itulah kalau untuk pangkat kita tidak tahu, guys. Ada yang sakit minta apa sih obat saya gitu, gitu ya, melalui ritual atau nyekat di sini. Mereka sakit temennya, sakit temennya ngerekso awalnya, lantaran dari sini. Semua itu lantaran aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Di pagi yang cerah ini teman sahabat saudara, saya akan mencoba untuk mereview salah satu makam kuno yang ada di salah satu desa di Kabupaten Jombang, teman-teman. Makam ini berada di salah satu candi ya, teman-teman. Dan makam ini masih sangat sakral, teman-teman. Nanti kita ke lokasi dan mencari informasi kepada bapak yang menjaga makam ini, kira-kira siapa yang dimakamkan di sini, dan untuk cerita mitos mistisnya mengenai makam ini kita tanyakan kepada beliaunya, teman-teman ya. Ini sekeliling makam kuno ini ada juga candi kuno ya, teman-teman. Candi kuno ini kalau dilihat dari bata-batanya, ini bata-batanya cukup besar, teman-teman. Ini lingkungan makam ini cukup asri ya. Ini jalan setapak ini ditanami tanaman bunga-bunga yang cukup cantik, cukup rindang, cukup sejuk dipandang mata ya, teman-teman ya. Jadi kayaknya makam ini sangat terawat, sangat dijaga oleh yang merawat makam kuno ini ya, teman-teman. Kita ketemu di lokasi makam ya, teman-teman. Sepertinya bapak yang menjaga makam ada di lokasi. Nah, itu di atas makam kuno ini, di bawahnya ada struktur bata-bata kuno ya, bata-bata mungkin bagian dari bangunan suci kuno ya. Nah, ini kita bisa lihat ini di atas makam ini, di atas bata kuno ini ada pohon besar ini. Jadi pohon ini mencengkeram bata-bata kuno yang ada di sekitar makam kuno ini, teman-teman ya. Ini pemandangannya cukup nyaman di sini ini. Dan nanti kita bertanya-tanya kepada bapak yang menjaga makam ini mengenai sejarah, mitos, mistis, legenda yang beredar di warga masyarakat sekitar sini atau di kampung sini ya, teman-teman ya. Selamat pagi bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Jenengan sing jaga mriki nggih? Siapa? Oh nggih. Kali bapak sinten? Kali Pak Dia. Oh nggih. Saya mau tanya Pak, makam ini kan konon cerita dari warga itu makam keramat, makam sakral. Ini kira-kira makam sinten Pak? Kita bercerita tentang makam ya. Di makam Sing Bapak Deso, Mbah Nambi sama Mbah Ijo. Oh, ada dua nggih? Ada dua makam. Dan saya tidak tahu Mbah Ijo itu siapa, Mbah Nambi juga siapa. Yang jelas makam Puden ini yang disakralkan oleh masyarakat Dusun Kuasen sebagai cikal bakal Sing Bapak Deso. Itu nggih. Saya naik Pak nggih. Monggo. Oh, ini makamnya satu tapi kata bapak dua. Yang satunya di mana nggih? Dulu kita bercerita dulu ya. Dulu sebelum dibangun seperti kijingan seperti ini, dulu adalah tatanan bata. Dan maisan ini juga
ini baru. Yeah. Masa yang lama adalah bata kuno yang berdiri. Iya. Ini sudah diganti ya, sama diganti oleh masyarakat dulu. Yang jelas makam ini dulu ada 2, sekarang menjadi 1. Karena pernah saya bertanya sama sesepuh dusun Kuasen ini, kalau memang makam ini ada 2, yang satunya di mana? Dari ketiga sesepuh itu, dari keterangannya si Bang Syur, saya tidak berani meneruskan. Jadi apa adanya ini. Iya. Karena nanti kalau salah satu warga sesepuh dusun Kuasen ini saya pakai satu persatu, takutnya ini kontras lah, karena ini makam Pundan yang disakralkan, Pak. Oh gitu nggih. Jadi sampai dengan saat ini warga masyarakat khususnya dusun Kuasen itu masih menganggap makam ini makam Pundan, kan Bang ya? Memang Pundan, Pak. Tempat ini dulu Pundan. Dulu kan kalau setiap Jumat Legi kan pagian ramai, Pak, di sini, Pak. Acara apa Pak niku? Kalau dari Jumat Legi itu kan dari masyarakat dusun Kuasen ini kan kirim doa pagi nggih. Pagi kalau nggak salah jam 8 jam 9 dari masyarakat dusun ini kan berbondong-bondong dari kecil sampai tua, semuanya datang ke sini bawa ada yang bawa tumpeng, ada yang bawa jajan pasar, ada yang bawa dulu namanya encek, tumbu, ember, dan tujuan mereka itu kirim doa ke makam Pundan ini, ke leluhurnya. Jadi dulu itu sempat saya mengalami kejadian itu memang sangat luar biasa gitu. Dari masyarakat dusun ini dari kecil sampai tua jalan kaki ke sini, bawa jajan pasar, kirim doa di sini. Tempat ini dulu ramai. Sekarang tinggal kenangan, Pak. Oh gitu ya. Sudah tidak dilakukan lagi. Terus tadi saya juga sempat bertanya-tanya di jalan menuju ke sini, Pak. Katanya di sini itu terkenal dengan nama Pandegong. Pandegong itu apa, Pak, maksudnya, Pak? Pandegong itu kan nama Pundan ini. Oh, ini Pandegong pundannya. Pundan ini, makam Pundan ini tersebut dari masyarakat dusun Kuasen dari dulu sampai sekarang memang Pandegong. Awal dari legenda Pandegong, dulu pernah ada alat-alat musik gamelan yang sempat dipinjam oleh masyarakat dusun Kuasen untuk acara tertentu, hajatan di sini, ritual di sini. Begitu selesai acara ritualnya, mereka pulang dan besoknya kembali. Alat-alat musik gamelan itu sudah ada, tinggal ngangkat, tinggal bawa pulang. Oh, di sini, Pak ya? Di sini. Itu nyata, Pak ya, real, Pak ya? Nyata. Itu nyata. Dan habis selesai acaranya, alat-alat musik itu kayak gong lengkap lah, gitu. Itu dikembalikan ke sini, hilang. Dan dari masyarakat yang terakhir meminjam bahwa ada lawenya gong atau talinya gong yang mau putus, itu diganti. Dan dari sini, dari Pandegong ini, mereka tidak mengizinkan. Jadi ada masyarakat yang mau minjam, tidak diizinkan dan tidak dipinjamkan. Dari situlah Pandegong tidak muncul, gong itu tidak muncul lagi di Pandegong ini. Yang jelas dulu ada talinya gong yang mau putus itu diganti keber atau lawi, diganti keber. Dari sini tidak mau. Jadi
sampai sekarang mitos cerita legenda dari dusun Guasen bahwa pernah ada alat-alat musik gamelan seperti gong lengkap yang dipinjamkan oleh sini untuk masyarakat. Berarti dari peristiwa ada gong yang sempat dipinjam terus tidak bisa dikembalikan, tidak bisa keluar lagi karena ada tali yang rantas atau putus itu. Dari peristiwa itu pundan di sini dinamakan dusun pundan Pandegong gitu Pak ya, kira-kira ya. Kalau soal adanya talinya gong yang mau putus di punden ini, dari dulu memang tidak ada sangkut pautnya antara talinya gong antara punden ini disebut Pandegong. Memang dari dulu ini punden Pandegong. Jadi kalau talinya gong putus dipinjam oleh masyarakat diganti geber, tetap namanya juga tempat ini Pandegong. Gitu ya. Tidak ada pergantian antara tali putus ini sebelum menjadi nama punden yang lain atau nama punden yang bukan Pandegong, tapi tetap apa namanya tetap Pandegong Pak. Dari dulu Pandegong. Kita tidak tahu Pandegong itu apa dan cerita dibalik sejarah dinamakan Pandegong itu bagaimana. Yang jelas kita sebagai anak cucu, sebagai penerus mengikuti alur cerita dari leluhur kita yang terdahulu, menyebut tanah ini, punden ini atau makam ini sebagai Pandegong. Betul. Nek dilihat dari tinggalan-tinggalan di sekitar punden Pandegong ini kan saya tadi sempat keliling itu kan bata-batanya besar-besar Pak. Nah, menurut Bapak ini era-era apa Pak ya yang kira-kira yang dibuat punden atau makam Mbah ini? Kalau dari bukti-bukti adanya bata-bata kuno seperti ini di sekeliling makam punden ini, dulu sebelum adanya bata-bata yang ditemukan seperti ini memang ada podok. Dulu tempat ini podok memang ya memang ada bata-bata yang pecah-pecah tapi enggak sebagian besar ada yang utuh, ada yang pecah-pecah. Tapi yang jelas kalau dari masa bata ini yang sudah ditangani langsung oleh pihak pemerintah dari PPK menyimpulkan bahwa Pandegong adalah bangunan suci dari segi bangunan dan dari bata-bata yang cukup kuno juga Pandegong adalah bangunan suci, tempat peribadatan dari wangsa Aisyana, yaitu Empu Sindok, dari abad ke-10 berakhir ke-12 era Empu Sindok Pak. Jadi bangunan yang di sekitar candi ini memang sangat tua sekali. Jadi yang jelas kita bercerita adanya bata-bata kuno dan bangunan suci di sini, dan ada yoni juga. Dan dari cerita awal bahwa ini adalah makam punden yang disakralkan oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang. Yang jelas nama dari makam punden ini adalah Mbah Nambi sama Mbah Ijo. Ada 2 makam cuma jadikan 1. Oh gitu Pak ya. Untuk kedepannya kira-kira makam Mbah Ijo sama Mbah Nambi ini dari kacamata masyarakat, dari kacamata warga ini kira-kira tetap dipertahankan di sini atau ada upaya yang lain Pak, barangkali untuk pemindahan atau gimana ini kira-kira? Kalau soal makam ini kan urusan warga
kita sebagai juru pelihara apa baiknya dari warga lah. Karena yang jelas sebelum saya datang ke sini, tempat ini memang sudah disakralkan oleh masyarakat dusun ini dari masa ke masa. Kita sebagai penerus penerus anak cucu yang sudah merawat ini, apa baiknya nanti dari masyarakat dusun Guasan ini tentang makam ini, apakah dibiarkan seperti ini, apakah direhab lagi lebih bagus lagi, kita tidak tahu Bang. Yang jelas dari dulu dan sekarang sudah ada perbedaan yang jelas. Dulu setiap Jumat Legi masih banyak yang kirim doa hajatan di sini bareng-bareng sama masyarakat. Sekarang sudah ditinggalkan. Sekarang sudah menjadi tinggal kenangan karena sudah tidak dilakukan lagi. Kira-kira untuk hari-hari ini kalau malam-malam tertentu itu masih ada peziarah Pak ke sini? Kalau penziarah atau ritual, alhamdulillah masih ada. Masih ada. Entah itu kirim doa, nyekar atau ritual masih ada, masih dilakukan. Dari masyarakat sini juga masih dilakukan. Dari tamu-tamu luar ada nggih? Ada, dari tamu-tamu luar ada. Kira-kira kalau di garis bawah itu warga yang kesini tuh apa Pak tujuan utamanya? Kalau warga sekarang ada yang nyekar, ada yang jagongan, ada yang nyantai-nyantai, gitu. Ada yang melihat pemandangan, ada yang melihat candinya, macam-macam variasi. Ya barangkali ada tujuan-tujuan tertentu, umpama ini kepingin berkah, kepingin pangkat tinggi atau gimana gitu, gimana Pak? Ada apa enggak Pak kira-kira ya? Kalau di sini Pak, menurut saya pribadi, biasanya itu orang yang ritual di sini itu orang yang sakit. Yang sakit sudah berobat kemana-mana, sudah putus asa, akhirnya mereka ngalah berkah di sini, kirim doa di sini, minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa melalui tempat ini, makam Bondan ini, supaya bisa ditemukan kalau yang sakit apa obatnya. Ya seperti itulah. Kalau untuk pangkat kita tidak tahu. Yang jelas yang kita lakukan itu kan, yang kita tahu ada yang sakit minta apa sih obat saya gitu, melalui ritual atau nyekar di sini, bukan minta sama kuburan melalui ini, melalui media ini. Itu yang saya tahu. Terus menurut pengalaman Bapak yang selama menjaga di sini ini pernah nggak ada warga yang kayak gitu nggak sampai sembuh, terus ada semacam imbal baliknya, terus banyak di sini gitu, ada Pak nggak? Ada. Yang jelas kalau yang dari masyarakat itu pernah, yang sakit itu kan tidak pernah pulang, tidak pernah pulang. Di sini Pak menetap? Di sini. Tapi masyarakat sini ya. Oh gitu. Masyarakat sini tidak pernah pulang, Entah apa nggih. Yang jelas mereka sakit temene sakit temene ngerekso awake. Jadi mereka mendapatkan apa yang diminta, mereka sembuh lah. Oh gitu nggih. Lantaran dari sini, semua itu lantaran aja. Jadi kalau saya keliling tadi tuh tanaman-tanaman di sini tuh sangat terawat Pak. Bapak sendiri yang ngerjakan ini Pak ya? Iya. Oh, saya sendiri Pak. Matur suwun Pak atas jerih payah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti ngijoli Pak jerih payah jenengan Pak. Saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Jayadi.